Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Vera Fabela, NPM 257100045, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjawab soal daripada UTS Manajemen Portofolio yang pertama, yaitu hubungan risiko dan return dalam mengambil keputusan investasi. Konsep dasar risiko dan return dalam dunia investasi ada satu prinsip dasar yang selalu berlaku, yaitu high risk, high return. Artinya, semakin tinggi risiko suatu investasi, maka potensi keuntungan dan return yang diharapkan juga akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika risikonya rendah, biasanya return yang dihasilkan juga relatif lebih rendah. Resiko sendiri dapat diartikan sebagai kemungkinan hasil aktual berbeda dengan hasil yang diharapkan. Sedangkan return adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi, baik berupa capital gain, bunga, dividen, maupun pendapatan lainnya. 2. Mengapa risiko dan return berbanding lurus? Hubungan positif antara risiko dan return terjadi karena yang pertama, investor perlu diberi kompensasi. Yang kedua, ketidakpastian pasar. Yang ketiga, ketersediaan informasi. Contoh ilustrasi risiko dan return vs return yaitu yang pertama deposito risiko rendah, obligasi risiko menengah, saham risiko tinggi, kripto atau investasi spekulasi lainnya yaitu risiko sangat tinggi. Hubungan antara risiko dan return ini menjadi dasar bagi para investor dalam mengambil keputusan. Investor akan menyesuaikan pilihan investasinya dengan profil risiko masing-masing. Lalu, apa saja yang mempengaruhi perbedaan tingkat risiko antar jenis investasi? Berikut beberapa faktor utamanya, yaitu yang pertama, volatilitas harga. Instrumen yang harganya sering berfluktuasi seperti saham dan kripto memiliki risiko lebih tinggi dibanding deposito yang nilainya stabil. Yang kedua, kondisi ekonomi dan makro, yaitu inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, hingga kondisi global yang dapat mempengaruhi aset. Yang ketiga, likuiditas, yaitu semakin mudah suatu aset dijual kembali, risikonya semakin kecil. Contohnya ialah seperti properti yang sering berisiko likuiditas tinggi karena membutuhkan waktu lama untuk dijual. Yang keempat, risiko bisnis. Misalnya pada saham, kinerja perusahaan, manajemen, persaingan, dan inovasi sangat mempengaruhi risiko yang ditanggung investor. Yang kelima, risiko regulasi, perubahan pemerintah atau kebijakan negara dapat mempengaruhi risiko. Yang keenam, risiko kredit ini berlaku terutama untuk obligasi. Yang ketujuh, risiko pasar global, ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas internasional. Kesimpulannya, dalam mengambil keputusan investasi kita harus mempertimbangkan dua komponen utama, seberapa besar risiko yang kita siap tanggung dan seberapa besar return yang kita harapkan. Dengan memahami hubungan risiko dan return serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan karakter kita sebagai investor. Pentingnya menyesuaikan risiko dengan profil investor. Pemilihan instrumen harus selaras dengan tujuan keuangan, jangka waktu investasi, dan toleransi risiko pribadi. Yaitu soal nomor 2, yaitu konsep diversifikasi dalam portofolio investasi. Apa itu diversifikasi? Sebelum masuk, kita perlu memahami. Diversifikasi adalah strategi investasi yang dilakukan dengan menyebar dana ke berbagai jenis aset, instrumen, sektor, maupun wilayah geografis. Secara sederhana, diversifikasi berarti tidak menaruh seluruh uang pada satu jenis investasi saja. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko kerugian apabila ada salah satu aset yang nilainya turun. Mengapa diversifikasi bisa mengurangi risiko?
Setiap jenis investasi memiliki karakteristik dan fluktuasi yang berbeda-beda. Ada aset yang sensitif terhadap kondisi ekonomi, ada aset yang stabil, ada aset yang cenderung mengikuti suku bunga, dan ada aset yang sangat agresif. Ketika aset tersebut digabungkan dalam satu portofolio, pergerakan mereka tidak selalu bergerak searah. Dengan mengkombinasikan aset yang bergerakannya berbeda, kerugian dari satu aset dapat ditutupi oleh kinerja positif aset yang lain. Inilah sebabnya diversifikasi bisa menurunkan resiko tanpa harus membuat return menjadi terlalu kecil. Jadi, apakah diversifikasi membuat return turun? Tanpa diversifikasi, portofolio bisa mengalami naik turun ekstrim. Dalam jangka panjang, fluktuasi besar justru bisa membuat hasil investasi kurang optimal. Dengan diversifikasi, potensi return tetap ada, tetapi risiko kerugian besar dapat ditekan. Bagaimana diversifikasi bekerja? Agar diversifikasi efektif, kita perlu memahami konsep sederhana korelasi, yaitu korelasi positif aset bergerak searah, korelasi negatif aset bergerak berlawanan, korelasi rendah pergerakan acak atau tidak berkaitan. Portofolio yang baik biasanya berisi aset-aset yang korelasinya rendah atau negatif, sehingga ketika satu turun, yang lain tidak ikut turun secara signifikan. Bentuk-bentuk diversifikasi tidak hanya dilakukan dengan membeli beberapa instrumen, tetapi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu diversifikasi antar jenis aset, contoh saham, obligasi, pasar uang, emas, properti, dan kripto. Diversifikasi dalam satu jenis aset, diversifikasi berdasarkan wilayah, diversifikasi berdasarkan jangka waktu. Kesimpulannya, diversifikasi adalah strategi investasi dengan cara menyebar dana ke berbagai jenis aset atau instrumen keuangan, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber return saja. Dengan kata lain, jangan menaruh semua investasi pada satu jenis. Karena ketika saham turun, obligasi dan pasar uang yang lebih stabil bisa menyeimbangkan portofolio sehingga kerugian tidak terlalu besar. Di sisi lain, ketika pasar saham sedang naik, investor tetap berpeluang menaruh return yang lebih tinggi. Itulah kekuatan diversifikasi. Resiko menurun tapi peluang return tetap terbuka. Yang kesimpulannya, diversifikasi portofolio adalah strategi cerdas yang wajib dipertimbangkan investor dalam mengelola risiko. Dengan menyebar investasi pada beberapa instrumen yang berbeda, kita bisa menciptakan portofolio yang lebih aman, namun tetap memberikan potensi keuntungan yang menarik. Demikian penjelasan dari saya dari dua soal tersebut. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.